Assalamualaikum Fatma. Waalaikumsalam Bu Febri. Gimana nih kabarnya hari ini? Sudah lega ya? Betul Bu, sudah lega karena tadi sudah melaksanakan praktek mengajar. Tadinya saya kepikiran terus Bu, malah tadi malam susah tidur lagi. Gitu ya. Tapi sekarang hari ini sudah rileks ya. Iya Bu, sudah rileks. Oke, alhamdulillah. Nah, Fatma, kali ini kita akan melakukan percakapan yang santai saja. Kita akan melakukan refleksi terhadap praktek mengajar yang sudah Fatma lakukan. Uh, Kira-kira apa yang ingin Fatma dapatkan setelah kita selesai melakukan percakapan ini? Iya nih Bu, kayaknya saya perlu bantuan Ibu deh untuk melihat kekurangan saya ketika mengajar tadi supaya bisa saya perbaiki Bu. Mm-mm. Mungkin bukan hanya kekurangan ya, tetapi juga kekuatan yang ada pada Fatma sebagai calon guru, supaya nanti ke depan bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Bagaimana Fatma, sepakat dengan apa yang ingin kita capai hari ini? Ya Bu, saya setuju. Baik, kita mulai ya. Mohon maaf karena sekali-sekali saya mencatat nih, bukan berarti saya nggak memperhatikan Fatma ya ketika berbicara. Fatma, kalau boleh Ibu tahu nih, apa yang Fatma rasakan selain merasa lega gitu setelah melaksanakan praktek mengajar tadi? Sebenarnya saya tadi merasa banyak kurangnya Bu saat mengajar. Ketika mengajar tadi malah saya sempat blank, bingung mau mengerjakan apa. Untungnya tahapan-tahapan yang ada di RPP itu sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint. Ya jadinya sedikit terbantulah. Oke, jadi Fatma tadi merasa banyak kekurangan ya saat mengajar. Nah, kalau boleh kita rincikan, yang dimaksud Fatma dengan kekurangan tadi dalam hal apa saja nih? Yang pertama ya Bu, ketika saya membuka pelajaran, Mm-mm. saya kok merasa anak-anak itu kurang bersemangat ya. Oh begitu? Belajar. Iya, Bu. Dari mana nih reaksi apa yang anak-anak munculkan sehingga Fatma bisa menyimpulkan mereka itu kurang semangat belajarnya? Ketika awal-awal tadi banyak anak yang diam Bu, Mm-mm. duduk kurang ceria. Apa karena mereka baru kenal sama saya ya, jadi mereka diam kayak gitu. Bisa jadi karena ini pertemuan pertama ya. Lalu tadi apa yang Fatma lakukan supaya membuat mereka lebih bersemangat mengikuti pelajaran di kelas? Ketika melihat mereka banyak yang diam, Mm-mm. jadinya saya ngajak mereka untuk bernyanyi Bu, kemudian kita tetap semangat. Akhirnya saya melihat ada sebagian anak mulai tersenyum, Oke, kemudian mereka juga merespon pertanyaan yang saya ajukan di kelas. oke. Berarti apa yang Fatma lakukan tadi berhasil membangkitkan semangat murid, begitu ya? Ya Bu, menurut saya ternyata penting ya Bu untuk mengawali belajar itu dengan hal-hal yang disenangi murid. Oke, Membuat mereka untuk semangat belajar gitu. ya, Setelah bernyanyi, mimik wajah mereka itu terlihat Bu, terlihat ya, berbeda gitu, terlihat lebih ceria, jadi saya oke. juga lebih bersemangat mengajarnya. Betul. Baik, lalu menurut Fatma, apalagi yang perlu diperbaiki dalam kegiatan belajar yang dilakukan dengan murid tadi? Hmm, Kayaknya saat anak-anak berkelompok deh Bu. Oke. Anak kerja kelompok itu kan saya merasa awalnya anak-anak itu kebingungan nih, apa sih yang mau dikerjakan. Tadi kan dalam satu kelas itu saya bagi jadi 4 kelompok ya Bu ya. Mm-mm. Eee, Cuma ada satu kelompok loh Bu yang langsung aktif, langsung mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang lainnya itu kayak masih kebingungan gitu, Oke. Nah, mengerjakan apa. menurut Fatma, kira-kira apa yang membuat mereka bingung ketika mulai mengerjakan tugas gitu? Nggak tahu gitu ya, mau ngerjain apa ini? Apa yang dimaksud oleh tugas? Apa yang menyebabkan demikian, Fatma? Mmm, saya merasa mungkin kurang jelas ya Bu waktu memberikan instruksi. Ketika saya memberikan instruksi bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Tadi anak-anak juga banyak yang bertanya Bu tentang gambar. Sepertinya gambar yang saya tampilkan itu kurang jelas juga sih. Akhirnya saya jadi bolak-balik deh ke kelompok sana, ke kelompok sini untuk menjelaskan supaya mereka lebih paham.
Akhirnya memakan banyak waktu yang sangat banyak, Bu. Baik. Jadi Fatma tadi sudah berusaha menjelaskan kembali instruksi tugas yang diberikan ya, tetapi jadi banyak tersita waktu di sana karena harus mendatangi setiap kelompok, mungkin begitu ya. Nah, Ya, Bu. menurut Fatma dari pengalaman itu ada nggak cara lain yang bisa dilakukan gitu supaya ke depan nanti bisa lebih efektif bahwa ketika melakukan instruksi mereka bisa paham gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kayaknya saya perlu latihan lagi deh, Bu. Oke. Harus bisa menggunakan bahasa yang komunikatif, mudah dimengerti. Lalu waktu memberikan instruksi juga jangan tergesa-gesa. Kemudian pemberian instruksinya bertahap. Jadi mungkin saya tadi terlalu panjang menjelaskannya tanpa bertanya dulu kepada mereka apakah mereka sudah paham tahapan demi tahapan. Akhirnya ya mereka tidak menangkap apa yang saya maksud Ya. saat kerja kelompok. Baik, jadi Fatma merasa perlu memperbaiki cara memberikan instruksi sebelum murid melaksanakan tugas yang diberikan ya. Nah, apakah penting menurut Fatma mengulang penjelasan kepada setiap kelompok seperti yang tadi Fatma lakukan? Sepertinya tidak, Bu. Akan lebih efektif kalau saya menjelaskan langsung ke semua kelompok sebelum mereka berkelompok. Tetapi lebih rinci, jelas, dan mudah dipahami. Oke. Selanjutnya, saya hanya perlu memberikan bimbingan sedikit ketika mereka berkelompok. Oke. Ya, seperti tugas seorang guru kan hanya sebagai fasilitator. Jadi saya cuma memfasilitasi mereka saat kerja kelompok tanpa perlu saya menjelaskan panjang lebar saat mereka mengerjakan tugas. Oke. Dan itu akan memakan waktu ya, Fatma. Iya. Baik, tadi kita sudah membahas cara membuka pelajaran nih kayaknya yang harus diperbaiki ke depan ya. Kemudian ketika memberikan instruksi kepada murid, mungkin tadi Fatma bilang harus lebih jelas gitu supaya ketika mereka melaksanakan bisa langsung paham apa yang harus dikerjakan. Nah, ada lagi yang menurut Fatma harus diperbaiki nih ke depan ketika praktek mengajar kembali atau suatu saat nanti Fatma menjadi seorang guru begitu. Silakan. Ya, Bu, ada lagi kayaknya. Iya, oke. Mungkin di bagian bagaimana cara saya menghandle kelas dengan baik, Bu. Oke. Saya kadang merasa kesulitan jika ada anak yang suka ribut, kemudian kurang memperhatikan saat saya menjelaskan pelajaran. Apakah perlu ya, Bu, saya tegur? Dan harus bagaimana ya, Bu, ya? Oke, kalau boleh Ibu tahu tadi di awal pelajaran Fatma sudah mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang mereka buat, misalnya bahwa mereka tidak boleh ribut gitu atau mengganggu teman pada saat pembelajaran berlangsung. Sudah diingatkan itu kembali? Saya lupa, Bu. Oke. Saya lihat memang ada sih kesepakatan kelas mereka yang tertempel di dinding, tapi saya lupa untuk mengingatkan mereka kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Oke. Nah, dengan membuat kesempatan kelas dan kita mengingatkan mereka kembali, mungkin itu akan membantu Fatma ketika menegur anak-anak yang kurang tertib misalnya ya. Dan guru juga harus tegas gitu. Bagaimana menurut Fatma? Oh iya betul, Bu. Saya nanti akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran. Oke. Belajar tegas untuk menegur anak yang kurang tertib. Tadi saya memang kurang tegas menegur mereka, jadi perbuatan mereka terus berulang deh. Oke. Tapi semuanya akhirnya terhandle dengan baik ya. Nah, dari semua yang diungkapkan Fatma tadi, kayaknya kita banyak membicarakan tentang kekurangan gitu atau hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, menurut Fatma, sebenarnya kondisi ideal itu bagaimana sih yang Fatma inginkan ketika mengajar di kelas? Saya sebenarnya ingin pada saat saya mengajar itu anak-anak aktif, Bu. Semangat mengerjakan tugas mereka. Mereka bisa paham dengan pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian suasana kelas juga nyaman dan terkendali, Bu. Jadi kegiatan belajar akan lancar seperti itu. Oke. Nah, dari kondisi ideal itu lalu apa rencana Fatma ke depan nih untuk melakukan perbaikan terkait kekurangan yang tadi Fatma rasakan ketika melaksanakan praktek mengajar?
rencana mungkin bahwa Fatma kan sudah mengetahui nih, udah ada kekurangan waktu melaksanakan praktek mengajar tadi. Lalu apa rencana ke depan untuk memperbaikinya? Oh ya, saya pikir saya pikir sebelum mengajar, guru harus mempersiapkan dengan baik materi pelajaran, apa yang dilakukan di awal untuk memancing motivasi murid. Saya pikir sebelum mengajar, guru memang harus mempersiapkan dengan baik materi pelajaran yang apa sih yang ingin dilakukan di awal pembelajaran supaya motivasi anak itu terpancing. Kemudian pada saat kegiatan inti, apa yang harus dilakukan. Kemudian juga instruksi juga penting ya Bu, harus jelas, mudah dipahami oleh murid. Jadi jika ada anak-anak yang kurang tertib, saya juga harus tegas nih menegur mereka, mengingatkan kembali apa sih keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kemudian saya juga menyadari Bu, semua itu penting dipersiapkan dengan baik. Baik, jadi itu tadi ya rencana perbaikan-perbaikan yang akan Fatma lakukan ke depan. Nah, dari percakapan tadi, menurut Fatma, kekuatan apa ini sebenarnya yang sudah Fatma miliki ketika mengajar di dalam kelas? Kalau tadi kita kan ngomongnya kekurangan ya, sekarang mungkin Fatma merasa bahwa Fatma juga punya kekuatan sebenarnya. Ya. Sebenarnya pada dasarnya saya suka Bu sama anak-anak. Oh iya, oke. Ya, melihat tingkah pola mereka sebenarnya membuat saya semakin tertantang untuk melakukan sesuatu yang membuat mereka tertarik begitu saat saya mengajar. Hanya saja kan karena ini saya ujian ya Bu ya, dan praktek. Jadi saya agak terbebani seperti itu dengan kriteria penilaian yang harus saya capai. Iya, betul. Tapi malah membuat saya gugup, kaku dalam mengajar tadi. Iya, betul. Itu bisa dipahami ya, perasaan gugup gitu dan kaku apabila kita sedang dinilai gitu pada saat mengajar. Ini sebenarnya menarik loh Fatma, kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan ini, terutama untuk memperbaiki cara kita mengajar mungkin di masa yang akan datang ya. Nah, dari percakapan singkat ini, kira-kira apa yang bisa Fatma dapatkan? Saya jadi lebih termotivasi lagi Bu untuk bisa belajar, kemudian mengajar lebih baik lagi. Saya yakin sebenarnya saya bisa kalau saya benar-benar mempersiapkan tahapan pembelajaran dengan baik dan menanggapi respon yang diberikan murid. Jadi saya mau terus berlatih nih Bu. Oke, baik, itu poin penting Fatma. Senang sekali saya mendengar bahwa Fatma memiliki kekuatan diri dan berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya atas kekurangan yang ada. Tetap semangat ya. Ya, semoga nanti di lain kesempatan kita punya banyak waktu untuk bisa membahas masalah ini. Terima kasih untuk waktu dan percakapan yang sudah kita lakukan hari ini Fatma. Baik Bu, terima kasih. Saya senang sekali dibantu oleh Ibu untuk memperbaiki sama-sama refleksi ini. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatma. Mohon maaf, apakah Ibu ada waktu hari ini? Waalaikumsalam Febrina. Ada apa nih? Ibu lihat kamu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu sebenarnya. Apa Ibu lagi sibuk sekarang? Tidak apa-apa Febrina, santai saja. Relax ya, kamu mau cerita apa nih sama Ibu? Kebetulan aku juga lagi santai nih. Begini Bu, saya mau membicarakan masalah saya. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu. Dengan senang hati, kira-kira apa sih yang bisa Ibu bantu? Saya ingin membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan harapan saya setelah saya bicara sama Ibu, saya ada solusi gitu Bu, apa yang harus saya lakukan. Begitu ya. Masalahnya sebenarnya apa sih? Coba kamu ceritakan. Saat ini apa sih yang sedang kamu rasakan? Mungkin Ibu bisa membantu kamu, Febrina. Ibu ingat tidak? Beberapa hari ini kan saya tidak masuk sekolah, Bu. Sebenarnya saya sakit dan sampai dirawat di rumah sakit, Bu, 1 minggu. Lalu saya kan banyak ketinggalan pelajaran, Bu. Sedangkan seminggu lagi kita menghadapi penilaian akhir semester.
Sebenarnya saya takut, Bu, kalau nilai saya jelek karena saya banyak ketinggalan pelajaran. Oh iya, Ibu ingat, beberapa hari ini Ibu memang tidak melihat kamu di sekolah karena kamu sakit, kata wali kelas kamu ya. Sebenarnya kamu sakit apa sih, Febrina, sampai dirawat di rumah sakit 1 minggu? Ya, awalnya Bu, saya tuh cuman batuk pilek. Karena saya suka jajan es kan, kemarin itu kayaknya cuaca itu panas gitu. Terus saya itu suka susah makan, kadang telat gitu. Saya kadang suka lupa sarapan, Bu. Jadi kecuali sudah waktu istirahat di sekolah gitu baru saya makan. Nah, mungkin itu jadi komplikasi, Bu. Makanya sampai perlu 1 minggu saya di opname kemarin. Oh, seperti itu ya. Makanya kalau kamu sudah tahu alasan kamu sakit, Ibu harap kamu untuk menjaga kesehatan dengan baik agar dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian kamu harus memperhatikan pola makan kamu juga ya, Febrina ya. Iya, Bu. Oke, kita kembali ke masalah kamu nih yang tertinggal pelajaran. Iya, Bu. Lalu saya ini bingung, Bu. Apa ya yang mesti saya kerjakan? Saya kan udah 1 minggu nih ketinggalan pelajaran. Dan saya bingung, saya mesti bagaimana, Bu? Coba kamu ingat-ingat lagi. Mata pelajaran apa sih yang kamu tertinggal, Febrina? Aduh, kayaknya hampir semua pelajaran deh, Bu. Saya kan lama nggak masuk sekolah. Makanya saya ini minta tolong deh sama Ibu. Saya bingung, gimana ya, Bu? Wah, lumayan banyak ya, Febrina ya. Karena 1 minggu tidak masuk sekolah, jadinya hampir semua mata pelajaran nih yang tertinggal. Iya, Bu. Nah, sekarang Febrina maunya seperti apa coba? Saya maunya mengejar ketinggalan saya, Bu. Oh, ingin mengejar ketertinggalan pelajaran yang ada ya. Iya, Bu. Kemudian, bagaimana hal itu dapat Febrina wujudkan agar Febrina tidak tertinggal pelajaran lagi? Ya, itulah, Bu. Itu yang sedang saya pikirkan. Apa saya perlu mendatangi guru, wali kelas saya, atau guru mata pelajaran lain? Atau saya datangi teman? Atau gimana? Itu yang masih saya pikirkan. Saya masih belum ada kepikiran apa gitu yang harus saya lakukan, Bu. Iya. Jadi rencana Febrina ingin mendatangi wali kelas untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Iya, ada sih kepikir begitu, Bu. Ingin meminjam buku teman juga ya untuk mencatat ketertinggalannya. Iya, sepertinya begitu, Bu. Saya kayaknya harus pinjam buku teman atau melihat catatan yang saya ketinggalan. Atau juga mungkin mengajak teman belajar kelompok ya, atau belajar bersama-sama. Dari apa yang Febrina sampaikan kan ingin menghubungi wali kelas, ingin meminjam buku teman, ingin belajar bersama. Coba Febrina bisa sebutkan apa saja nih rencana kedepannya, pengennya seperti apa gitu. Iya, sepertinya betul juga sih. Saya kan tadinya takut, Bu, lalu bingung gitu. Sekarang saya mulai berpikir bahwa saya harus menghubungi wali kelas karena banyak mata pelajaran yang ketinggalan. Kemudian saya juga kepikir bahwa mungkin saya bisa pinjam buku teman. Saya tahu Haliza itu kan biasanya catatannya lengkap, Bu. Nah, rencana saya mau pinjam buku catatannya untuk saya salin. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan, saya juga ingin mengajak ya semacam kerja kelompok gitu, Bu, supaya saya bisa dijelaskan mana yang pelajaran saya kurang paham. Iya. Jadi selain meminta pelajaran tambahan dengan wali kelas, kemudian meminjam buku teman, kemudian Febrina juga ingin belajar kelompok dengan teman kan, itu kan proses pembelajarannya di luar dari rumah ya, sekolah mungkin. Lalu bagaimana dengan proses belajar Febrina di rumah? Mungkin saya harus minta bantuan orang tua saya, Bu. Karena kalau saya belajar sendiri kayaknya saya kesulitan gitu, saya banyak kurang paham. Saya akan minta orang tua untuk membimbing saya belajar, Bu, di rumah. Ya, langkah yang kamu ambil memang sudah tepat. Ibu sangat setuju dengan ide kamu dengan meminta bantuan wali kelas, teman, kemudian juga meminta bantuan orang tua untuk belajar di rumah. Syukurlah, Bu, sekarang saya udah merasa lega gitu, karena jujur tadi saya awalnya kebingungan harus berbuat apa. Saya juga takut kan ya saya jadi jelek, Bu. Rasanya nggak sanggup gitu mengejar ketinggalan saya selama 1 minggu absen kemarin.
Ya, kamu harus yakin ya, kamu bisa mengejar ketertinggalan Ya, dengan Bu. usaha-usaha kamu, dengan meminta bantuan wali kelas, teman, kemudian juga kolaborasi dengan orang tua. Oh iya, tadi kan kamu menjelaskan nih alasan kamu sakit kepada ibu. Nah, sekarang apa upaya yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak sakit lagi, agar tidak tertinggal pelajaran lagi, Febrina? Saya akan menjaga kesehatan saya, Bu. Bagaimana upaya kamu dalam menjaga kesehatan kamu? Coba sebutkan nih, Ibu mau dengar. Kayaknya mulai hari ini yang pertama saya harus makan makanan sehat, nggak boleh jajan sembarangan. Karena kemarin sakitnya kan karena itu, Bu. Terus yang kedua, saya harus jaga pola makan, Bu. Harus makan yang teratur. Tidak boleh lagi nggak sarapan pagi misalnya. Saya janji, Bu, saya akan jaga kesehatan dengan baik. Oke, mulai sekarang kamu harus jaga kesehatan ya, dengan memperhatikan pola makan, kemudian juga harus makan makanan yang bergizi serta teratur. Baik, Bu. Sekarang saya benar-benar tahu apa yang harus saya lakukan. Syukurlah kalau kamu mengetahui apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Lalu, dari yang kamu rencanakan tadi nih, kan ingin menghubungi wali kelas, kemudian dengan teman, kan ingin belajar dengan teman, Iya, Bu. mengidentikan teman, kemudian juga meminta orang tua belajar di rumah. Iya. Nah, komitmen apa sih, apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya sih berniat sungguh-sungguh, Bu, untuk melaksanakan semua rencana itu. Tetapi saya nanti akan meminta orang tua saya untuk terus mengingatkan saya, Bu, supaya saya jangan sampai ketinggalan pelajaran. Saya tetap menghubungi wali kelas, kemudian menyalin catatan teman, dan berusaha untuk kerja kelompok dengan teman supaya saya bisa lebih paham, Bu. Bagus, kamu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian Oke, Bu. lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan Febrina untuk melakukan komitmen ini? Dukungan ya, Bu. Saya sih dengan berbicara dengan Ibu sudah merasa sangat lega. Tapi saya nanti akan mencoba berkomunikasi juga dengan teman, Bu, dengan wali kelas, dengan orang tua. Saya mau jujur bahwa saya memang betul-betul ingin mengejar ketinggalan saya, Bu. Supaya apa yang saya inginkan nih bisa tercapai. Bagus sekali ya, ide kamu bagus sekali Febrina. Semoga dapat dilaksanakan dan dapat mengejar ketertinggalannya. Belajar dengan suasana hati yang senang, nyaman, tenang ya Febrina ya, agar Ya, Bu. memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, jadi apa nih yang dapat kita simpulkan pada sesi ini? Setelah tadi kita ngobrol ya, Bu, saya akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan mengejar ketinggalan pelajaran, materi pelajaran yang selama saya tidak masuk sekolah. Saya juga akan menghubungi wali kelas saya, Bu, supaya bisa memberikan pelajaran tambahan untuk saya. Kemudian saya juga akan minjam buku teman sekelas saya untuk bisa disalin dan mengejar ketertinggalan. Untuk materi yang kurang saya pahami, nanti saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk kerja kelompok, Bu. Satu lagi, kalau di rumah, saya akan minta bantuan orang tua untuk membimbing saya belajar, Bu. Terus lagi untuk masalah kesehatannya bagaimana coba? Ya, saya akan makan makanan sehat, kemudian makan secara teratur, dan menjaga kesehatan deh, Bu. Pokoknya jangan sampai saya tidak masuk sekolah lagi karena sakit. Oke, semoga terlaksana dengan baik ya. Ya, Terus Bu. semangat ya Febrina ya. Terima kasih Bu Fatma sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa lega. Semoga saya bisa mengejar ketertinggalan saya, Bu, dan nilai saya tetap bagus. Doakan saya, Bu Fatma. Amin. Semoga Febrina dapat mengejar ketertinggalannya, kemudian mendapatkan nilai yang bagus dan kesehatannya selalu terjaga. Sama-sama Febrina. Baik, terima kasih Ibu. Saya ke sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.